Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Serta kalian harus tetap semangat walaupun belajar masih dari rumah. Oke anak-anak, kali ini kita masuk ke tema 5C tentang makanan sehat. Ibu akan memberikan penjelasan pada pertemuan kita kali ini. Kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Apakah itu makanan sehat? Oke, makanan sehat adalah makanan yang bebas bahan berbahaya dan mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Makanan yang berbahaya contohnya adalah yang mengandung pewarna, pengawet, dan pemanis buatan. Sedangkan makanan bergizi adalah makanan yang memenuhi kebutuhan gizi kita. Makanan bergizi tidak harus mahal. Hal paling penting adalah makanan tersebut harus mengandung berbagai zat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Makanan sehat dan bergizi akan bermanfaat bagi tubuh kita jika dikonsumsi dengan aturan yang benar. Makanan sehat dan bergizi yang dikonsumsi secara berlebih dapat menyebabkan masalah kelebihan gizi. Oleh karena itu, perlu pengaturan dalam mengonsumsinya, yaitu dengan istilah gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gizi seimbang merupakan penyempurnaan 4 sehat 5 sempurna. Di Indonesia, gizi seimbang digambarkan dalam bentuk tumpeng gizi seimbang. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Ini adalah tumpeng gizi seimbang. Pada tingkat pertama adalah tingkat dasar dalam piramida makanan, adalah menjaga berat badan dan rutin berolahraga. Tingkat kedua diisi oleh air. Dalam satu hari, tubuh kita memerlukan 8 gelas air atau setara dengan 2 liter air. Tingkat ketiga adalah makanan-makanan yang merupakan sumber karbohidrat. Dikonsumsi 3-8 porsi sehari. Tingkat keempat adalah sayur-sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral. Sayuran dikonsumsi 3-5 porsi, sedangkan buah-buahan dikonsumsi 2-3 porsi sehari. Tingkat kelima adalah makanan-makanan yang merupakan sumber protein. Dikonsumsi 2-3 porsi setiap hari. Dan tingkat tertinggi atau puncak merupakan makanan-makanan yang harus dibatasi konsumsinya, seperti garam, gula, dan minyak. Demikianlah anak-anak penjelasan tentang tumpeng gizi seimbang. Nah anak-anak, ibu akan lanjutkan pembahasan berikutnya tentang masih berkaitan dengan makanan sehat. Sama halnya dengan manusia, hewan juga membutuhkan makanan. Makanan dicerna di dalam tubuh hewan melalui sistem pencernaan. Oke, kita akan mempelajari bagaimana sistem pencernaan pada hewan dan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia, yaitu contohnya sapi. Kalian bisa lihat gambarnya? Oke anak-anak, perhatikan. Pada hewan mamalia atau pemamah biak, hewan ini memiliki lambung besar yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Lambung tersebut terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Pada proses pencernaan, makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan.
Dari kerongkongan, makanan masuk ke perut besar dan perut jala. Di dalam perut besar dan perut jala, makanan dicampur sehingga terjadi proses fermentasi selulosa oleh enzim selulase. Enzim selulase dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu yang terdapat di dalam lambung hewan tersebut. Nah, makanan yang belum dikunyah dengan sempurna atau masih kasar akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kedua kalinya dan dicerna secara mekanik. Selanjutnya masuk ke perut masam. Pada perut masam menghasilkan kim. Kim selanjutnya masuk ke usus halus, menjadi sisa-sisa makanan menuju usus besar untuk dikeluarkan melalui feses. Contoh kedua yaitu sistem pencernaan makanan pada aves atau burung. Burung memiliki saluran pencernaan makanan berupa mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah atau empedal, usus halus, usus besar, dan kloaka. Kelenjar pencernaan berupa hati dan pankreas. Lambung burung terdiri dari dua bagian, yaitu lambung kelenjar dan lambung pengunyah. Contoh yang ketiga adalah sistem pencernaan makanan pada reptil. Secara garis besar, alat pencernaan pada reptil bentuknya memanjang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Selain gigi, di dalam perut reptil juga terdapat lidah yang berperan dalam membantu menangkap mangsanya. Saluran pencernaan reptil meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Sementara itu, kelenjar pencernaan berupa hati, empedu, dan pankreas. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Sedangkan sistem pencernaan manusia berupa 1. Rongga mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, dan 6. Anus. Selain itu, ada hati dan pankreas yang menghasilkan enzim. Pertama-tama, proses pencernaan terjadi di dalam rongga mulut. Terjadi secara mekanis dan kimiawi. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong pada dinding kerongkongan. Setelah itu, di dalam lambung makanan terjadi proses mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan akan dilumat oleh dinding lambung. Secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh getah lambung. Getah lambung mengandung air, asam lambung, dan beberapa enzim, yaitu renin, pepsin, dan lipase. Setelah makanan dicerna di lambung, sekitar 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Terjadilah penyerapan sari-sari makanan. Kemudian, makanan yang tidak diserap di usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selanjutnya, feses akan dibuang melalui anus. Baiklah anak-anak, silahkan kalian kerjakan tugas dari Bu Mike di bawah ini. Oke? Demikianlah anak-anak pertemuan kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini menambah wawasan bagi kita semua. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Islam Al-Fajar, amanah.